I see rain, rain, rain. Ini baju emang gue suka aja motifnya bukan buat mancing ya. Tolong kebijakannya tolong. Buat lo yang motifnya kayak gitu, tolong lah benerin. Saya jadi insecure nih pakai baju kayak gini. Oke, sekarang langsung aja masuk ke reviewnya. Jadi dengan Zilitos Iron Man Mark 7. Yang mana ini adalah cover gue dari Iron Man. Karena sebenarnya Mark 7 ini sangat amat ikonik sih sebenarnya. Ini adalah suit pertama kali Iron Man muncul di Avengers. Dan menurut gue ini adalah suitnya Iron Man yang paling gagal juga. Yang sebenarnya dari bagian belakangnya yang tebal banget kayak gini. Karena emang ini pakai buat jadi dia supaya bisa keluar angkasa. Ya kalau dia ngarahin rudalnya keluar angkasa, dia itu sangat amat terbantu sama jetpack yang ada di belakang. Bahkan saking sukanya gue sama Mark 7, gue juga sampai punya Iron Man Mark 7. Tapi karena kita nggak butuh dia, karena kita buang aja. Lebih ke bangunan. Tapi sejujurnya pas gue lihat dari foto-fotonya Zilitos Iron Man Mark 7 ini, gue agak sedikit males ya. Karena kalau dilihat dari fotonya kelihatan banget kayak bahan plastiknya gitu guys. Which is itu nggak begitu bagus menurut gue. Karena emang biasanya Zilitos itu bahannya dari plastik, cuma menarik buat gue bahas karena emang ini sama-sama aja kayak gue review kemarin. Pokoknya pas samping depan belakangnya ya gini aja sih sebenarnya. Jadi kayak nggak ada perubahan aja gitu. Paling menarik kan bagian upgradernya yang bisa kita buka nanti. Jadi kita bisa lihat desain dari mesinnya si Mark 7 ini. Nah kita bakal lama lagi supaya kita bisa langsung lihat dalamannya dari Iron Man ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dah sama-sama. Kan seperti biasa unboxing Iron Man itu kita harus seksi unboxingnya. Pertama kita colok dulu supaya kita ngerobek kulitnya. Kita colok dulu. Dan ini ditunggu-tunggu. I see rain, rain, rain. I see rain, rain. Ya, entah kenapa gue gak melihat kegagahan dari Iron Man ini. Entah kenapa gue ngeliatnya kayak dadanya kecil banget gitu, sih, gak proporsional gitu. Dan aksesorisnya ya gini aja semuanya sama aja. Emang ini beberapa seri. Bahkan kalau berarti di desain base-nya, entah kenapa ini punya gue doang atau gimana, tapi tulisan Avengers-nya tuh kayak agak buram gitu loh. Ya, lihat aja sendiri tuh kayak nggak HD gitu. Tapi selain itu ada sepetan, ada yang ngebuka, ada yang pakai pulsa, ada yang pakai pulsa tapi bolong kayak gini. Jadi bolong ini sama-sama pakai efek tembakan kayak gini. Jadi soalnya kayak lagi pakai pulsa. Masuk ke figurnya yang sebenarnya yang gak ada yang miss kalau bandingin sama Hot Toys Mark 7. Which adalah figur Iron Man Mark 7 terbaik yang pernah ada. Cuma mungkin ini karena kebanyakan cat merah dan makanya kelihatan banget kayak plastiknya gitu. Mungkin juga ini dipengaruhi sama dadanya yang kecil banget kayak gini. Yang lu lihat sendiri ini proporsi dadanya bener-bener aneh kalau bandingin sama Mark 7 Hot Toys. Jadi bikin dia kelihatan kayak gagah aja gitu. Padahal kalau bandingin sama yang Mark 7. Nah sebenarnya secara ini sama aja. Semuter-muter kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Bangun bisa muter full kayak gini, sih bisa sejauh ini, solusi lagi. Oh, jadi pegangan tangan. Dan tentunya dia juga bisa biar nyanyi, bergaya banget. Jadi ya untuk mainan kali ini emang segitu. Saya pesan satu. Udah inget kuis. I see red. I see red. Oke, selamat datang di unboxing lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Iron Man Mark 5 dari Zilitos. Gue selalu suka unboxing mainan dari Zilitos ini, apalagi versi Iron Man, karena bisa detail dan bagus banget. Jadi syarat buat Tomotoys yang udah ngirimin ini. Thank you so much. Karena dia biasanya langganan ngirimin gue mainan murah tapi berkualitas ini. Gue kan dapatin jalan lama, sudah tahu kalau misalnya gue sering review Zilitos Iron Man. Karena biasanya harganya cuma 300 ribuan, ini pun begitu. Jadi tanpa basa-basi lagi, karena sering banget review Iron Man, lagi langsung masuk ke mainannya. Box kira seperti ini, boxnya elegan dan compact banget. Bahkan ini terasa juga tebal. Kan di sini ada Iron Man lagi mejeng. Ada juga ada tulisan Iron Man 2 Mark 5. Jadi kayaknya langsungnya masuk ke Iron Man 2. Di samping juga ada Iron Man yang lagi mejeng dan juga ada tulisan Iron Man Mark 5 sama tulisan Iron Man 2 Mark 5. Belakangnya ada foto pose dari Iron Man Mark 5 ini. Dari sini, dari cover dari full suitnya Iron Man. Itu pas gue pertama kali merinding parah sih. Dan menurut itu transformasi yang paling keren dibanding yang lainnya. Emang ada aja story dari cover bisa dibaju. Jadi mending yang ceweknya sebagai mainannya. Tapi kalau boxnya seperti kayak box apa sih sebenarnya? Buat tenan juga apakah ini mainan license atau enggak? Ini license. Kita telanjangin. I see oh my god, look at that. Ini belum lupa ya, bro. Tapi ini sih kayaknya bukan. Wah, gila. Wah, ini bener keren banget. Sumpah gue norak banget. Kenapa? Karena ini pertama kali dalam waktu yang sangat lama gue unboxing Zilitos Iron Man dengan sensasi baru. Terakhir gue review itu Mark 6. Yang kayak gini nih, itu gue gak terlalu ngasih ada yang baru. Karena ini basically sama kayak Mark 4-nya Iron Man, cuma beda chestplate-nya. Jadi pas gue pegang ini kayak sama gitu. Sedangkan ini bujeng dalam ini teksturnya bener-bener rapi dan bagus banget. Kalau lihat ini banyak banget tekstur geradakannya sama kayak Iron Man Mark 5 di filmnya. Dan ini kurus juga gitu loh. Itu sama kayak Iron Man Mark 5 di film. Dan dia kan emang selipit banget sama badan Tony Stark kan. Jadi di film dia kayak agak kurus banget gitu. Mainnya pun juga kayak gitu loh, bisa bandingin sama film ini. Ya kelihatan banget dadanya kayak gak terlalu busung juga. Dan yang menariknya adalah kita juga dapet ini keren banget ini aksesoris yang keren banget. Dapat suitcase-nya dari Tony Stark ini. Dan cukup rapi kalau bilang detailnya. Bisa lihat sendiri pengen juga sculpting-nya di sini rapi banget. Selain dapat Mark 5 dan juga kopernya kayak gini, kita juga dapat aksesoris lainnya. Jadi sebagai tahu apa aja kekurangan dan juga kelebihan dari mainan ini, sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Jadi ini dia tampilan detail dari Iron Man Mark 5, tapi kita sebelumnya bahas dulu aksesorisnya guys. Seperti biasa, kita di sini dapat berbagai aksesoris yang sebenarnya kita juga dapat di Iron Man Zilitos yang lainnya. Mulai dari stand base-nya yang tulisan Iron Man 2 Mark 5 di sini, dan juga kita bisa colok. Seperti biasa yang gue pasti lo banget. Cuma sayang ini tangannya gak ada yang kompatibel buat nenteng kopernya gitu. Nah sekarang kita langsung masuk ke bintang utamanya, Iron Man. Bener kan gue bilang sculptingannya bener-bener gila banget. Lihat teksturnya ya. Tekstur di badannya juga gila banget. Pas dicatnya tekstur tangan juga rapi banget. Bahkan sampai ke kakinya kayak gini. Pokoknya dari depan kelihatan kayak kurus dan kompleks banget gitu loh. Pas sampai kira-kira seperti ini, gue biarkan kalian menilai seberapa rapi sculptingannya dari mainan ini. Soalnya juga sama seperti itu dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Nah ini yang beda dari Iron Man lain. Biasanya mereka punya flap yang bisa dibuka tutup kayak gini. Cuma yang itu nggak ada flapnya, jadi lu nggak bisa buka tutup bagian belakang. Tapi emang masuk akal sih karena emang Iron Man ini nggak pernah terbang gitu. Dia cuma suit sementara aja gitu. Jadi emang nggak pernah diulas
kurang keluar warna metalik di bagian silvernya. Artikulasinya seperti biasa luar biasa sekali. Kalian bisa muter full kayak gini. Agak susah tenggeleng-tenggeleng ya. Saya ke bawah tapi nggak bisa ke atas. Bahunya bisa muter full kayak gini. Bahkan bisa tarik dia supaya lebih luas kayak gini. Shouldernya juga bisa digoyang-goyang kayak gini. Sikutnya bisa sejauh ini, bisa lurusin lagi. Bawa join di tangannya. Badannya bisa bernyanyi, bergoyang. Bisa tarik juga supaya lebih luas kayak gitu. Bahkan kalau mau bisa putar 360 derajat kayak gini. Bisa tarik kayak gini supaya dia bisa muter-muter kayak gini. Dan punya bisa ditekuk sejauh ini, bisa lurusin lagi. Ankanya bisa muter full kayak gini. Bisa ditekuk kayak gini juga. Sedikit agak pivot kayak gini. Dan juga bisa ngangkat sejauh ini. Jadi dengan detail dan artikulasi seperti ini, dia bisa pose-pose kayak gini. Oh iya, oke. Jadi cerita paling detail dari Iron Man Mark 5 ini sekarang. Mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Mereka tuh bikin yang mirip-mirip gitu. Bagus sih, cuma yang mirip-mirip aja gue jadi kayak bosen gitu. Jadi punya Mark 5 ini kayak fresh banget loh. Karena sculptingnya bener-bener beda dari yang lain. Dia bakal build-in atau langsing banget gitu. Full kayak gini. Oke, selamat datang di unboxing gue lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Iron Man Mark 6 dari ZD Toys. Lu bisa lihat di sini ada hologram Disney-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan karena gue sering Mark 6 tuh ada di Iron Man 2, tapi box ini malah nunjukin Avengers. Jadi itu agak bingung sih gue. Aneh sebenarnya. Cuma ya, jadi gue tambah kayak gini. Ada Marvel Avengers Mark 6. Di sini juga ada Mark 6-nya dan juga ada upgrade-nya segitiga gitu. Dan lagi di sini ada tulisan Marvel-nya. Kalau misalnya kira-kira seperti ini, di sini ada tulisan Mark 6 dan ada Iron Man yang lagi magic. Satu lagi kira-kira super cicu, ada tulisan Marvel Avengers dan Mark 6 yang lagi terbang. Dan seperti yang tadi di sini ada tulisan Zongdong Toys, itu kepanjangan dari ZD Toys. Dan di sini ada logo Disney yang gue sebutin tadi. Kalau belakangnya kira-kira seperti ini beneran ganteng banget. Di sini ada Iron Man setelah kita unboxing dan juga kita tunjukin kalau misalnya dia bisa pose-pose yang agak ekstrim. Nah, di sini bisa lihat lagi superhero landing, lagi terbang sama lagi nembakin repulsor. Semoga mereka beneran seganteng yang tunjukin di boxing. Dan sisanya bahasa Mandarin yang gue nggak ngerti itu apaan. Tapi gue yakin juga bakalan bakal landing. Tambah ada polos aja dan apa juga polos aja seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu box dari si ZD Toys Mark 6 ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia. Sama-sama. Seperti yang kita ambil dulu kunai kesayangan kita. Ya, ini dia kunainya. Hah, gue selalu senang unboxing Iron Man ZD Toys. Ya Allah. Jadi menurut gua untuk harga segitu cukup banget sih. Dan seperti packaging adalah sahabat. Sakit lupa lagi packaging keras. Dan seperti itu first impression dan juga unboxing dari si Iron Man Mark 6 dari ZD Toys ini. Sekarang mari kita langsung ke sesi selanjutnya untuk lihat di dalam. Ketiak gelap bikin minder. Dove deodorant. Lu bisa lihat tengah-tengahnya ada repulsornya gitu. Dan di sela selanya ada semacam garis-garis warna silver gitu. Jadi itu on point banget. Next kita dapat tangan yang lagi dibuka lagi. Terus bedanya apa? Bedanya lubang tangannya agak ke atas gitu. Jadi kalau kita pakai yang ini, kita bisa posain dia kayak lagi nembakin repulsornya. Next kita dapat tangan yang sama. Jadi dibuka juga lubangnya ada di atas tempurung tangannya. Terus bedanya apa? Bedanya kalau yang ini tengahnya bolong kayak gini. Kenapa bolong? Supaya kita bisa colok dia pakai tembakan repulsornya yang ini. Sekarang kita langsung aja bahas si tembakan repulsornya. Kita dapat 4 di sini masing-masing 2 buat tangan dan buat kaki. Jadi yang satu buat tembakan repulsor dan juga bisa buat terbang. Jujur aja gua sebenarnya enggak pernah suka sama aksesoris karena kalau gua pakai ini Iron Man tuh kelihatan kayak agak murah gitu. Ini kelihatan banget plastiknya gitu sih. Enggak realistis kayak api beneran. Lagi ini repulsor enggak api. Jadi sebenarnya gua enggak terlalu suka pakai beginian. Dan tadi kita dapat stand base-nya si Iron Man Mark 6 ini. Lagi-lagi aneh kenapa tulisannya Avengers. Bukan mainan Avengers, ini mainan Iron Man. Kalau Avengers terbukti semuanya itu Avengers dan Iron Man doang. Wah, seperti biasa stand base sama. Ini bentuknya heksagonal transparan gini. Ada tulisan Marvel Avengers Mark 6 dan juga gagang-gagangnya bisa kita pasang kayak gini. Nah, di sini kita dapat 2 penyangganya. Yang satu buat pinggangnya Iron Man, satunya lagi buat selangkangannya Iron Man. Udah jelasin biar jelas. Jadi kalau yang ini buat di pinggangnya kayak gini, kalau yang ini buat selangkangannya kayak gini. Jadi buat pose-pose sendiri dia tetap banget pakai yang selangkangan. Jadi dengan segala aksesoris ini, Iron Man bisa pose-pose kayak gini. Ini bener-bener kayak diecast metal gitu. Padahal sebenarnya full plastik, cuma penjoknya tapi sebenarnya inilah lazy design. Basically Iron Man Mark 4 dan Mark 6 adalah Iron Man yang sama armornya, cuma beda doang. Bakal buktiin di sini. Oke, lihat sekarang dadanya memang beda banget kayak gini. Yang satu segitiga, yang satu dua. Memang Mark 6 ini ikonik banget lambang segitiga. Sekarang lihat mukanya itu adalah muka yang sama persis dari pola-polanya sampai ke sculptingnya juga. Bahkan bisa lihat bawah dagunya. Mark 6 agak masuk ke atas gitu dagunya. Mark 4 pun juga sama kayak gitu. Pola di bawahnya juga sama persis kayak gini. Sekarang bener lihat ini bener-bener perut yang sama sebenarnya. Pola di tangan juga sama persis, cuma beda di catnya aja di sini. Kalau Mark 6 tricepsnya itu lihat hampir sama persis, cuma beda di sini aja nih. Dia agak banyak masih di bagian tricepnya. Dan juga di kakinya ada warna silvernya kayak gitu. Tapi basically ini semua polanya sama persis. Bahkan sampai dalam flapnya juga sama persis kayak gitu. Perhatiin bener-bener enggak ada bedanya sama sekali. Jadi seperti yang bilang ini adalah mainan yang sama. Sculptingannya sih mainan Iron Man. Pokoknya bisa muter full, cuma hati-hati aja copot kita lihat. Hanya bisa muter full kayak gini. Dan gue bisa sejauh ini, bisa lurusin lagi. Dan gue bisa agak oblong kayak gini ya. Setelah bisa sejauh ini, kalian bisa gerakin kayak gini, bisa sedikit pivot kayak gini. Jadi menurut gue ini aplikasinya cukup untuk bisa bikin pose agak ekstrem kayak gini. Jadi seperti itu detail dekat dari si Iron Man Mark 6 ini. Sekarang mari kita langsung ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah ini benar-benar kalau misalnya dibandingin sama ZD Toys Iron Man Mark 4 dan juga Mark 85, ternyata lebih tinggi sedikit dibanding yang lainnya. Nah kalau disandingin sama Hot Toys Iron Man Mark 4 3 scale 1 banding 6, ya kayak sama berapa? Nah makanya berapa? Ini dijual di udah pernah koleksi ZD Toys yang lain. Ini jawaban beneran ini jawaban. Jadi kalian bisa video ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nama gue Minta dan semoga kalian dapat channel gue dan my god, look at that. Wow, it's just really cool, bro. Ini bener-bener amazing banget sih. Oke. Jadi langsung deh klik link di bawah dan beli mainan sebanyak-banyaknya, habiskan semua harta orang tua kalian. Dan sekarang sebelum kita masuk ke mainannya, kita bahas dulu seperti biasa boxnya kira-kira seperti ini. Menurut gua ini boxnya spesial banget kalau kalian perhatiin lebih detail. Tampak depannya kira-kira seperti ini, ada Mark 85-nya lagi nongol dan juga ada tulisan Hot Toys Special Edition. Dan juga menariknya di sini ada siluet pas Tony Stark lagi mengorbankan dirinya buat menyelamatkan satu semesta. Dan juga tulisan Marvel Avengers Endgame Iron Man Mark 85 Battle Damage Version. Jadi emang ini khusus dibuat untuk Battle Damage. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Nah ini yang gue bilang spesial. Di sini selain ada logo dari art directornya, ada juga serpihan-serpihan memori dari suitnya Tony Stark. Kayak di sini ada Mark 43, Mark 50 dan juga suit lainnya di sini. Dan tampak belakangnya pun juga sama seperti itu. Kita bisa lihat di sini ada art director pertama dari Tony Stark diikuti dengan suit-suitnya yang lain. Tampak ada cuma tulisan Iron Man Mark 85 Battle Damage Version. Tampak bunyi cuma tulisan Marvel Avengers Endgame dan sisanya cuma tulisan aja di bawah baca atau beli. Jadi kayak gitu box dari Iron Man Mark 85 Battle Damage Version ini sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung kita unboxing dia. Dan karena ini Hot Toys Iron Man ya, biasanya itu dia nggak pakai segel. Karena dia langsung dikeluarin dari samping kayak gini. Jadi langsung aja kita keluarin dari boxnya guys ya. Alright. Udah nge-spill duluan ya sorry nih. Dan ternyata tetap kan biar upload kita harus lihat dulu figurnya guys. Jadi langsung kita booking masih rapet. Wow.
So cool, isn't it? Gila, men. Wow, wait a second. Gila, ini bener-bener gila banget sih. Oh my god, gue keluarin dulu bentar ya. Oh my god, berat banget lagi. Oh wow. Look at that. Gila, lu bisa lihat itu battle damage-nya bener-bener terlihat real banget ya. Dan juga ini masih ada busa-busanya gitu, jadi menandakan kalau ini masih baru. Jadi abis ini kita tanding dulu. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, dan level 8. Dan ini dia Iron Man-nya setelah kita telanjangi sampai sempurna. Gila, sini detail battle damage-nya bener-bener mantep banget sih. Tapi ada yang lebih mantep lagi guys ya, itu head sculpt Tony Stark. Wah, ini hotness mantap banget sih. Dan kerennya lagi karena battle damage itu ada bekas lukanya gitu loh. Bener-bener persis kayak di scene pas dia lagi pengen jadi jari. Gila, ini bener-bener headsculpt yang hampir sempurna banget sih menurut gue. Waduh, belum bisa bayangin dia bakal sekeren apa kalau gue ganti headsculpt-nya ini. Jadi sekarang kita coba copotin dulu. Alright. I'm sorry. Kita pasang lagi dulu. Oh, pakai magnet ya. Dan sekarang kita pasang headsculpt Tony Stark-nya. Oh my god. Gila. Wow, it's just really cool, bro. Ini bener-bener amazing banget sih. Coba sekarang gue tatap dengan cinta ya. Bang aja udah keren banget, tapi ada yang buka ya. Bahkan yang gue suka banget bagian rambut ini kayak ada gradasi banding gitu. Menandakan si Tony ini emang udah tua gitu. Jujur banget ini adalah salah satu headsculpt terbaik dan favorit gue sih. No twins, jadi semua item yang ada di box yang berlapis-lapis kayak gini. Dan bisa channel gue semua packaging harus diuji ketahanannya ya. Disiapkan banyak packaging ada, sahabat. Maaf teman-teman, jadi tidak unboxing video first impression gue dari Iron Man Mark 85 Battle Damage versi ini. Dan sekarang supaya kita bisa lihat plus minusnya apa, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini teman detail dari Iron Man Mark 85 Battle Damage. First impression kita udah pasti ke bagian-bagian yang udah pada lecet-lecet. Nah, bagian yang ini justru yang bikin dia kelihatan keren bukan karena banting. Ini memang sangat aja gitu. Bisa di bagian dadanya tuh ada beberapa defect gitu ya, dan itu kelihatan natural banget. Di bagian bawahnya pun juga begitu, ada bagian-bagian yang udah hancur kayak gini. Di lehernya pun juga ada ya. Bagian-bagian yang kayak udah rusak kayak gini, cuma ini agak awkward nih. Karena kalau lihat palanya itu agak mulus gitu, cuma lehernya tuh udah rusak gitu ya. Jadi kayak timpang aja gitu. Tapi ya udah lah ya. Dan lanjut kita pakai di bagian pahanya juga ada bagian-bagian yang udah damage kayak gini. Jujur dari gua tampak depan sih oke banget. Dari atas sampai bawah semuanya kelihatan natural, bagian-bagian battle damage-nya kayak gini. Dan juga lampu-lampunya ini bener-bener bikin dia kelihatan keren banget. Bisa dilihat dari matanya, refleksnya pun juga keren banget kayak gini. Dan juga dihiasi lampu-lampu lain di bagian dadanya ya. Bahkan di bagian perut dan juga kakinya pun juga ada kayak gini. Tapi jujur untuk bikin dia keren kayak gini susah banget masang baterainya. Aku bener-bener hampir frustasi pas masang baterainya si Iron Man ini. Jadi sebenarnya gua berharap logikanya ya, cuma ini malah dibikin se-clean ini sih. Cuma ya juga sih, karena jarang juga orang yang display di belakang gitu. Udah gimana sih? Tapi ya buat kalian yang penggila detail, pasti ini agak kelihatan annoying. Dan tampakan atasnya kira-kira seperti ini. Jadi kelihatan makin awkward kan. Palanya mulus, bahunya udah rusak-rusak kayak gini, udah bocel-bocel gitu. Jadi itu detail dari Iron Man Mark 85 versi Battle Damage. Dan sekarang kita akan membahas artikulasinya. Mulai dari kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa sedikit tenggeling-tenggeling kayak gini, dan juga headband kayak gini. Ada butterfly drawing di bahunya kayak gini. Jadi memungkinkan bahunya buat diangkat sejauh ini. Sikunya bisa ditutup sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya, dan apakah dia bisa bernyanyi, bergoyang. Ya dikit sih. Sebenarnya bisa lah. Dia pernah bisa muter-muter sedikit kayak gini. Kakinya bisa nendang sejauh ini aja dan ke belakang sejauh ini. Enggak sejauh ini aja. Jadi dengan segala artikulasi dan hotnya, let's go. Bang, jadi gue pengen saranin kalian. Dan sekarang sebelum kita masuk ke mainannya, kita bahas dulu unboxing mainannya. Kali ini gue pengen unboxing Iron Man Mark 85 dari ZD Toys. Mengacu ke film Endgame. Sampingnya lagi ini keren banget karena banyak banget anggota Avengers yang ke display di boxnya ini. Lagi-lagi logonya di sini guys. Sebenarnya juga sama Infinity War. Karena kalau misalnya dilihat di sini Iron Man aja masih Mark 50 gitu. Dan di sini ada warning gitu tapi dalam bahasa Cina gitu karena ZD Toys kan emang dari Cina ya. Tapi tenang aja karena dia license, di sini ada segelnya gitu. Di dalamnya ada logo Disney dan siluet Mickey Mouse gitu seperti biasa untuk menandakan kalau dia emang main license, bukan kaleng-kaleng, bukan KW, bukan bootleg. Atasnya kira-kira seperti ini cuma logo Avengers Endgame doang dan bawahnya polos aja guys. Kira-kira boxnya seperti itu. Sekarang mari kita langsung aja unboxing Iron Man. Sebenarnya dibanding sama Mark 3 dan Mark 2 dari ZD Toys itu, boxnya menurut gue bagusnya Mark 2 ataupun Mark 3. Kayak mereka lebih compact aja, tidak ini tuh kurang gitu. Jadi menurut gue ini boxnya biasa aja gitu, tapi ya udah lah ya. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Ya, easy banget sih karena udah pernah gue unboxing. Nah, jadi ini dia Iron Man Mark 85. Kita keluarin dia dari kandangnya, guys. Nah. Oke, ini dia Iron Man Mark 85. Polosan aja gini. Dan dia dapat beberapa aksesoris gitu, guys, di sini. Di sini ada tangan-tangannya gitu dan di sini mendapatkan ini adalah apa ya sebenarnya? Ini salah satu senjata terbarunya dari nanotech-nya Iron Man di Mark 85. Dan kalau kita lihat di film Endgame, ini bisa menyalurkan juga potensi si Thor. Dan ini menurut gue detailnya kece banget sih guys. Jadi kalau warna merah gitu di tengah-tengahnya itu sedikit aksen abu-abu kebiru mudaan gitu. Tapi beberapa cat ada yang pudar gitu kayak di sini. Ini udah pudar. Sedangkan di sini kan enggak. Dan di sini ada sedikit aksen emasnya dan baliknya itu kira-kira seperti ini. Gokil, keren banget detailnya. Ada aksen garis gitu di sini. Dipoles dengan sedikit warna abu-abu dan juga warna emas. Ini detailnya kira-kira seperti ini. Menurut gue untuk ukuran kecil segini ini detailnya oke banget. Cuma ada beberapa cat yang kayaknya kurang gitu. Tapi overall ini oke banget. Nah, kita juga dapat dua pasang tangan. Sebenarnya kalau banyak ya tangannya ya. Yang pertama itu tangannya lagi gepel gini guys. Dan sampai bagian dalam tangan juga cukup detail ya. Untuk luarnya kira-kira seperti ini. Ada sedikit aksen abu-abu gitu di punggung tangannya. Terus ada detail juga garis-garis menarik banget sih. Dan ada juga yang tangannya yang buka kayak gini. Nah, ini tangannya cocok buat dipakai kalau dia mau pose terbang. Dalamnya kira-kira detailnya seperti ini. Ada aksen abu-abunya gitu, kebiru mudaan juga sebenarnya. Ini dalam sasar posisi tangannya lebih gitu lah. Dan seperti biasa kita dapat stain base di sini, ini basic aja sih sebenarnya. Semua standar itu juga basic aja. Cuma pas Marvel Avengers Endgame dan dia transparan gitu, bandar plastik itu main tebal menurut gue. Dan di sini ada tiang penyangganya gitu. Dan ini bisa kalian adjust sesuai kemauan kalian. Gitu. Tapi menurut gue dengan mereka tawarkan ini tuh benar-benar salah satu daya tarik juga sih. Karena lagi mainnya di 400.000 dapat stand base kayak gitu. Tapi ini belum lagi guys, jadi kalian bisa colok sesuai kemauan kalian. Seperti itu. Sekarang kita bahas
cuma di warnanya aja. Nah, detail sendiri kira-kira seperti ini, tampak depannya kira-kira seperti ini guys, mukanya benar-benar ganteng ya. Dan kira-kira seperti ini, tangannya seperti ini. Nah, ini menurut gue kurang rapinya nih. Ya pokoknya kalian lihat ya lebih rapi Mark 2 dan Mark 3 dibanding Mark 85 ini. Tapi masalah harga dia lebih murah juga daripada mereka. Ya, jadi mungkin ada harga, ada kualitas. Tuh lihat di pahanya aja ada lining gitu kan, dan ini menurut gue kurang rapi sih. Yang ini ada lining sedang ini udah lurus aja. Jadi nggak konsisten. Nah, kakinya kira-kira seperti ini bentuknya. Tambah sampingnya kira-kira seperti ini, samping satunya lagi tentunya sama aja seperti ini. Menarik banget sih aksen warna abu-abunya ini benar-benar detail sih menurut gue. Belakangnya kira-kira seperti ini dan ini bisa dicabut ya guys. Semua diganti sama flapnya dia yang tadi. Nah, kalau cabut kira-kira seperti ini ada bolongannya gitu 3 jadi kita bisa masukin dia seperti ini saja. Nah, backnya itu cukup seksi sih menurut gue. Kayaknya Mark 85 seksi banget backnya. Pantatnya kira-kira seperti ini, kakinya seperti ini, tampak belakangnya. Di bawahnya ada aksen warna abu-abu lagi guys. Selangnya kira-kira seperti ini, sepatunya seperti ini, detail juga lumayan ya. Walaupun cuma warna abu-abu tua aja dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk artikulasi sendiri cukup banyak seperti biasa main Ziditos itu banyak banget artikulasinya. Kepalanya bisa muter 360 derajat kayak gini. Tapi sayangnya tangannya nggak bisa bergerak banyak karena kepentok sama bahunya ini guys. Dan ini bisa diangkat gitu, jadi bisa kita angkat sampai sini, bisa kita turun lagi sampai sini. Nah, ini dilihatnya lean banget jadi kayak langsing banget. Ya, karena memang nanti kan nyesuaiin banget bentuk tubuh ya. Jadi ini tuh pengennya kayak gitu juga. Cuma kalau diangkat gitu kayak saya gitu. Pokoknya tangan sejauh ini 90 derajat aja. Bisa diputar juga seperti ini guys. Bahunya bisa sejauh ini, bisa lurus lagi, badannya bisa maju segini, bisa mundur lagi segitu. Ini bisa miring. Nah, buat harga berapa? Ini Ziditos Arman 45 dijual di tempat langganan gue which is Omo Toys dengan harga dapat kabel chargernya gitu cuy. Jadi ini kayaknya nggak pakai baterai, cuma kita bisa ngecas dia gitu. Nah, sekarang gue pengen coba banget sama Iron Man Mark 3 dari Ziditos juga yang nggak pakai LED, cuma bedanya ada di sini nih. Kalau LED tulisannya kayak gini, gue nggak ngerti tulisannya apaan ya. Soalnya kayak bahasa Mandarin gitu kan. Unboxing dan tulisan Marvel Iron Man Mark 3. Dan di sini tulisan dalam bahasa Mandarin itu cukup panjang. Gue yakin kan juga bakal baca kalau kalian beli. Pakai bahasa Cina juga mau ngerti. Jadi kira-kira seperti ini box dari Iron Man Mark 3 Ziditos versi LED. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia. Sama-sama kita buka dulu plastik yang di luarnya seperti ini. Satisfying abis. Oke, ini sudah terbuka, kita tinggal buka aja si boxnya ini guys. Nih kita buka sama-sama ya, 1, 2, 3. Oh my god, keren banget ya. Nah, ini benar keren banget karena detail abis cuy. Oh my god, kangen banget unboxing Iron Man. Gila, bahkan kita dapat kabel chargernya gitu cuy. Jadi ini kayaknya ini cuy. Jadi sejauh ini gue belum nemu perbedaannya gimana sama Iron Man standar yang kayak gini cuy. Ya pokoknya sekilas seperti ini kurang lebih sama persis sama Iron Man Mark 3 yang non LED. Nah, di sini kita juga banyak banget aksesoris seperti biasa ya. Wah, ada aksesoris tambahan cuy. Jadi kayak ada tembakan rudalnya di sini men. Jadi ini secara aksesoris lebih banyak daripada Iron Man Mark 3 yang standar non LED. Kita buka dulu solasinya. Oke, dua-duanya sudah terbuka guys. Kita ambil sama-sama. Oh my god, berantakan. Solasinya banyak ternyata. Banyak banget tuh aksesorisnya tumpeng-tumpeng cuy. Benar tumpeng. Dan seperti biasa, packaging adalah teman. Oke, jadi kira-kira seperti ini kita dapat banyak banget aksesoris dari Iron Man Mark 3 versi LED ini. Yang menarik adalah kita dapat tambahan aksesoris tembakan rudal kayak gini cuy. Nih lu sekilas bisa lihat gak sih? Dan overall sisa aksesorisnya sama kayak Iron Man Mark 3 yang non LED punya. Cuma di sini kita juga dapat chargerannya seperti ini guys. Nah, sekarang gue pengen coba nyalain LED-nya si Iron Man ini. Oh my god. Anjir keren banget ya. Gila ini bener-bener mini Hot Toys sih. Oh my god ini. Kalau ini kan bisa nyala ya. Kalau yang itu bisa nyala kayak gini sih. Ya ampun ini Iron Man banget. Gila ini mana terang banget lagi nyalanya. Tapi gue pengen tahu tangannya nyala nggak sih? Oke, tangannya nggak nyala. Bener tadi salah sebut tadi. Berarti yang nyala cuma mata sama dadanya doang. Cuma ini bagus banget, terang banget. Gila kok bisa mainan sekecil ini, sedetail ini terus masih dipikirin buat nyalain LED ini gitu. Ziditos ini good move banget buat kan. Gila bagus banget. I love it. Jadi sekilas seperti ini dari Iron Man Mark 3 versi LED ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail. Let's go. Nah, ini tampak detail dari Iron Man Mark 3 by Ziditos versi LED. Di penyangganya ini bagus banget sih. Terus dia tambahan artikulasi buat tiangnya guys. Kita bisa celupin seperti itu. Dan di sini ada base-nya bisa kita colokin juga seperti ini guys. Enak tuh dicelupin. Base-nya basic banget seperti biasa, transparan dan cuma tulisan Marvel Studios Iron Man Mark 3. Nah, kalau versi yang ini tengahnya itu nggak bolong kayak ada repulsornya gitu warna putih. Cuma kalau kita ambil yang satu lagi itu tuh sama aja pose tangannya. Cuma yang ini tuh bolong guys. Jadi bolongnya itu bisa kita masukin pakai tembakan repulsor yang ini. Masukin juga gampang banget, tinggal celupin aja seperti ini. Dan jadilah tangannya Iron Man lagi nih. Bikin kegantengannya Iron Man nambah 100%. Gue benar-benar suka banget aksesoris yang ini asli. Nah, karena Iron Man sudah di sini, mari kita langsung aja bahas detailnya si Iron Man ini. Jadi kira-kira seperti ini tampak lebih detail dari Ziditos Iron Man Mark 3 LED version guys. Overall bahannya pasti gitu, cuma rapi banget sih menurut gue cetakannya cuy. Tampak depannya kira-kira seperti ini, mukanya ganteng banget. Ini versi yang benar-benar sama persis ukurannya guys. Nah, ini perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin dengan Hot Toys Iron Man Mark 7 1:6. Ini benar-benar kayak ayah sama anak itu nggak sih? Nah, karena dulu gue pernah bilang kalau gue bakalan botakin rambut gue kalau kita tetap subscriber dan karena gue adalah laki sejati. Dari kapanpun itu mau lama mau baru support gue sangat amat berterima kasih sama kalian yang bikin semua ini jadi possible. Jadi guys, dari sekarang kita unlock karakter baru di Medico Ruger. Mantap. Dan bertepatan sama review mainan dan kali ini juga mainan spesial banget. Jadi ini adalah Hot Toys Midas. Ya karena ya cuma kayak di repaint doang sih. Nah, belakangnya cuma tulisannya kalian juga sama-sama. Langsung ada kita buki lalala. Nah, ini boxnya dia dalam styrofoam tebal kayak gini. Biasanya emang gitu karena dia bahannya dari guys, jadi harus aman banget dari benturan. Ini dia yang gue tunggu. Buat play button ala gue. 1, 2. Lu kata. Gila, ini bener-bener ganteng banget sih. Bener-bener terasa mewah. Buka dulu plastik dulu saja biar kan bisa lihat seberapa gantengnya. Ini bener-bener ganteng banget gak sih? Walaupun emas semua justru itu yang bikin dia kelihatan. Yang dimana stand bisa bending-bending kayak gini. Nah, gue stand cocok banget karena kayak emas berkilau kayak gitu. Biasa box foto itu selalu berlapis-lapis kayak gini. Sebenarnya versi gue ya, ini adalah figur yang sama persis sama waktu. Lu gak percaya? Abis itu gue banding. Nih, dia lu lihat sendiri aja. Ini dari atas sampai bawah bener-bener sama persis. Cuma di pen doang sama sih masih. Walaupun begitu, entah kenapa dibuat rasanya beda banget. Bener-bener rasanya lebih mewah kayak abis menang award. Jadi lu beli ini. Anjir, ini warna emasnya bener-bener elegan banget dan gak kelihatan
Terus kalau nyalain beneran ganteng banget sih. Apalagi beberapa bagian lu bisa pretelin kayak gini, jadi kita bisa ngeliat ganteng banget kayak gini. Kan yang gue suka dari armor ini ya, kelihatan kayak bener-bener gagah dan tebel banget gitu. Ini berasa banget sangarnya sih. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa gue suka banget sama Mark ini. Lagi-lagi terlihat sampai bawah juga gak ada yang sama sekali dan masih diselingi sama warna rose gold kayak gitu. Ya basic sih, motor itu emang selalu rapi banget cetakannya kayak gitu. Tampilannya juga gagah banget. Ini terasa lebih tebel karena emang di filmnya kita lihat kalau dia tuh kayak punya semacam jetpack gitu yang even bisa nganter dia keluar angkasa. Kalau pakai portal sih. Makanya heran dia setebel ini. Kita punya kira seperti ini dan sekarang kira seperti itu dan tanpa kira seperti ini. Jadi bener-bener elegan banget dan tunggu sampai kalian lihat artikulasinya. Kalau misalnya muter full kayak gini, saat yang kayak gini. Aku udah kasih bawah dan ini beneran jauh banget sampai ke atasnya kayak gitu. Kamu yang selalu cukup jauh tapi gue saranin lo harus mindahin platnya dulu di sini. Jadi bisa lebih luas kayak gitu. Dia bisa muter full kayak gini. Bahkan ada butterfly juga kayak gitu. Cuma bisa sejauh ini dan seluruh lagi. Wow, dari pergelangan tangannya. Dan ini tunggu sama netizen. Kalau lo tarik kayak gitu, dia tentunya bisa bernyanyi, ada bergoyang. Jadi lo amazed banget figur yang diecast kayak gini bisa bernyanyi dan bergoyang kayak gitu. Dan bisa ke depan sejauh ini, dan ke belakang sejauh itu, pasti lo angkat dulu platnya kayak gitu. Dan gue juga bisa sejauh ini aja dan seluruh lagi kayak gitu. Cuma bisa ke depan dan ke belakang kayak gini. Dan juga sendiri jarinya, tapi sayangnya nggak bisa ankle pivot kayak gitu. Dan terakhir dia bisa ngangkat sejauh itu. Jadi dengan segala detail juga artikulasinya, dia bisa pose kayak gini, kayak gini. Oh iya, kayak gini. Pokoknya lumayan sangat elegan banget. Walaupun dia diecast, tapi dia sangat amat possible kayak gitu. Jadi itu kita detail dari Iron Man Midas ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah ini bener-bener kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Captain America Endgame, Hot Toys Iron Man 43, mau dibuntung dan juga bola basket. Buat yang dari berapa ini Hot Toys Iron Man Midas jual dengan harga 7.200.000 waktu gue beli. Jujur aja itu untuk ukuran Hot Toys yang aksesorisnya lumayan dikit dan juga detail catnya terlalu banyak tuh mahal banget sih. Tapi emang mungkin pertimbangannya ada catnya yang kelihatan mewah kayak gitu. Dan juga ini bertepatan dengan ulang tahun Hot Toys yang ke-20 waktu dia bikin ini. Jadi untuk ukuran Hot Toys yang detail armornya sama persis sama Mark 7 kayak cuma dari pengen doang gitu. Menurut gue harganya mahal banget dibandingkan Hot Toys yang lain. Tapi mungkin itu menarik bagi para kolektor. Jadi buat kalian yang beli langsung sikat di bawah. Oke, jadi paling sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nama gue Mitra Nadi dan semoga kalian berjaya gue dan mainan adalah teman. Ini dari ada yang aneh apa ya? Hah?